Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi pada kali ini. Salah satu tugas seorang leader adalah memahami karakter serta level kemampuan dari masing-masing tim membernya dan membimbing tim membernya untuk bisa mencapai level master dalam pekerjaannya. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana sih caranya gitu ya untuk membimbing tim dari level pemula hingga level master, dan sharing pengalaman dengan kita akan sharing pengalaman dengan salah satu narasumber kita. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak R. Supeno yang merupakan seorang praktisi di bidang pendidikan. Pengalaman beliau di dunia pendidikan sudah banyak dan sudah lama memang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, sudah hadir bersama saya Bapak R. Halo Pak R. Halo Mbak Novi, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat selalu Mbak. Tetap sehat, semangat, ceria. Sip, aku juga ceria nih ketemu Bapak nih. Oke, nah mungkin Pak, rekan-rekan profesional yang nggak sengaja mampir ke channel ini baru melihat Bapak nih. Walaupun sebenarnya Bapak R ini sudah pernah mengisi aku live webinar, terus juga ada video lainnya juga. Nanti silakan dieksplor aja di YouTube channel kita. Mungkin Pak R bisa ceritakan nih apa yang sedang dikerjakan, kemudian Pak R kegiatan sehari-harinya apa sih gitu. Silakan Pak. Oke, baik. Gini Mbak Novi, dalam 6 tahun terakhir ini saya sedang menekuni bidang konsultan, yaitu saya sebagai konsultan pengembangan sekolah ya. Khususnya sekolah-sekolah yang ditargetkan untuk kalangan menengah ke atas gitu ya. Namun bukan berarti pula saya juga membantu kawan-kawan saya pengelola sekolah yang lebih sebagai organisasi sosial yang memberikan layanan yang tidak berbayar kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Dalam 3 tahun ini saya mendapatkan tantangan juga, tidak hanya di bidang pendidikan ya, tapi juga membantu kawan-kawan yang tengah mengembangkan usahanya ya, baik dalam bidang distribusi maupun dalam jasa teknik ya. Ini membuat saya harus semakin banyak belajar tentunya ya, bagaimana mengubah cara berpikir dari seorang konsultan pengembangan sekolah, kemudian mendapatkan tantangan untuk membantu kawan-kawan yang lain yang mengembangkan bidang usaha yang saya katakan berbeda gitu. Pada awalnya ini membuat saya harus berpikir keras apakah mau menerima tawaran-tawaran tersebut atau tidak. Tapi saya bersyukur ternyata begitu saya menerima tantangan tersebut, ternyata luar biasa besar manfaat secara pribadi yang bisa saya dapatkan. Saya belajar banyak gitu ya, belajar banyak dari teman-teman yang pada awalnya mereka meminta bantuan ke saya, tapi ternyata saya justru yang belajar dari mereka gitu ya. Nah, ini sebuah hal yang patut disyukuri rasanya gitu ya. Jadi fokusnya tetap di bidang pendidikan, walaupun saya juga tadi saya katakan bahwa saya juga mulai belajar untuk menekuni bidang-bidang non kependidikan ya, gitu. Dan itu sangat menarik gitu ya. Ya, itu lahan belajar yang luar biasa, sebab saya meyakini dengan mencelupkan diri ya, kalau boleh menggunakan istilah mencelupkan diri pada suatu bidang pekerjaan baru, itu akan membuka pikiran kita sangat luas gitu. Seperti Pak. Itu ya. Demikian Mbak.
Menarik, memang kita tidak boleh puas hanya dengan satu keahlian atau bidang area aja. Ini saya juga mau belajar nih dari Bapak. Iya, mungkin kita tadi sudah sempat saya mention bahwa kita lagi mau tahu nih ya bagaimana caranya untuk membuat tim kita dari level pemula hingga menjadi master gitu ya Pak. Nah, langsung aja nih. Tiga tahap master atau ahli itu sebenarnya apa sih Pak tolak ukurnya kita dikatakan ahli atau pemula gitu? Ahli itu kalau dalam level kompetensi itu baru level keempat. Karena level yang paling tinggi adalah master ya, atau mastery. Nah, kalau bicara tentang level tertinggi yaitu mastery, maka kita bicara kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah luar biasa, yang sudah di atas rata-rata dan menghasilkan dampak yang besar yang dirasakan oleh penerima manfaat, baik itu perseorangan maupun organisasi. Nah, hanya orang-orang dengan level mastery yang akan bisa membantu, dalam pandangan saya hanya orang-orang yang sudah memiliki level mastery ini yang akan bisa memberikan value ya, akan bisa memberikan manfaat besar pada organisasi maupun pada orang banyak ya. Jadi kalau kita misalnya mengacu pada seorang karyawan atau seorang profesional, maka seberapa besar sih masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan kehadiran seorang karyawan atau profesional tersebut gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya saya konsultan pengembangan sekolah, maka melalui tingkatan mastery, saya akan bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pengembangan sekolah. Misalnya ya, bagaimana sekolah melakukan rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru dengan lebih banyak ya, atau peningkatan jumlah siswa gitu. Kemudian bagaimana kita menghadirkan hal-hal yang mungkin tidak diselesaikan oleh orang lain, tapi dengan kehadiran saya, kehadiran Mbak Novi, kehadiran kawan-kawan ya, itu membuat organisasi semakin maju. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang pada akhirnya bisa terselesaikan. Jadi itulah sebuah level yang harus dikuasai oleh siapapun juga dalam bidang apapun juga. Alangkah baiknya kita menjadi atau memiliki penguasaan atau pada kompetensi tertentu itu sampai pada level mastery. Apakah kita harus selalu menjadi master pada setiap bidang? Kalaupun tidak jadi master ya pada satu bidang, minimal kita berada pada posisi ahli. Sebab dengan menjadi ahli pula, kita bisa menghadirkan manfaat besar atau value tadi ya. Seperti itu, misal dengan keahlian kita atau mastery kita terhadap misalnya project management yang bagus, maka perusahaan akan diuntungkan dari sisi kualitas pekerjaan kita, kemudian efisiensi biaya, ya, efisiensi waktu. Dengan demikian pula maka organisasi atau perusahaan akan diuntungkan dalam hal waktunya juga, dalam melakukan sebuah pekerjaan itu jadi lebih singkat gitu, tapi hasilnya juga bagus gitu. Nah, intinya bahwa mastery itu sebuah penguasaan pengetahuan atau kompetensi, di mana kalau orang yang memiliki atau sudah pada level mastery ini mengerjakan sebuah tugas, rutinitas atau menyelesaikan masalah itu seolah-olah atau kesan kita yang melihat itu kok gampang banget gitu ya. Misal bagaimana seseorang yang sudah misalnya di Human Resources Department di sekolah ini sekarang juga sudah ada departemen khusus, misalnya departemen yang khusus menangani sumber daya manusia atau human capital ya. Nah,
staf yang ada di dalamnya ketika misalnya melakukan rekrutmen, kemudian melakukan selection atau proses-proses selanjutnya seperti people development, dia itu sudah terlihatnya seperti orang santai saja mengerjakan sesuatu, tetapi hasil rekrutmen atau selectionnya adalah orang-orang yang unggul gitu. Nah, ini level mastery ya. Jadi dikatakan bahwa level mastery itu sudah di atas rata-rata ya Mbak ya. Nah, atau contoh lain misalnya sebagai konsultan pendidikan, pada saat misalnya sekolah mengalami jumlah siswanya mengalami penurunan atau PPDB-nya mengalami penurunan, kemudian misalnya Mbak Novi sebagai seorang konsultan hadir dan membuat sekolah ini menjadi semakin memiliki daya tarik sehingga orang tua siswa mau menyekolahkan. Nah, berarti disinilah Mbak Novi menghadirkan nilai atau manfaat besar. Nah, manfaat besar itu karena Mbak Novi sudah master gitu. Ya. Atau misalnya dalam bidang penjualan ya. Bagaimana seorang misalnya yang sudah memiliki communication skill yang bagus, kemudian bagaimana mampu memengaruhi orang lain supaya membeli sebuah produk ya. Ini kan karena proses latihan yang panjang, yang lama, sehingga kalau orang lain yang melihat itu kayaknya kok gampang banget ya closing ya gitu kan. Padahal proses sesungguhnya tidaklah semudah seperti yang kita lihat. Ya, jadi itu tahapan mastery atau sudah master gitu. Ya. Oke, menarik. Nah, kalau dari pengalaman yang Bapak temui ini, kompetensi seseorang itu kan memang ada tingkatannya ya Pak ya, berarti boleh dijelaskan nggak Pak tingkatannya seperti apa? Baik, kalau tingkatan kompetensi itu ada 4 ya. Begini, level yang paling awal ya itu disebut dengan bahasa sederhananya, kalau saya tidak paham bagaimana cara menyelesaikan sebuah pekerjaan ya, dan saya tidak menyadarinya bahwa saya nggak paham gitu. Artinya saya tidak tahu kalau saya tidak paham bagaimana mengeksekusi pekerjaan gitu ya. Contoh misalnya pada saat, atau misalnya seorang guru ya, kalau lebih mudahnya seorang guru, pada saat guru tersebut cara mengajarnya belum efektif ya, belum memberikan efek perubahan, baik itu pengetahuan, kemudian keterampilan maupun sikap ya, ini, dan dia tidak tahu bahwa itu sebuah hal yang nggak efektif ya, maka dia berada pada level pertama, yaitu ya dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu, atau yang kita sebut dalam istilahnya adalah unconscious incompetence, nggak sadar bahwa dia nggak kompeten gitu. Oke, kemudian yang level kedua, ini sudah mulai naik nih Mbak, seseorang yang sudah menyadari bahwa dia tidak mampu, kan sudah naik level kan? Iya, tadi belum sadar nih. Tadi nggak sadar gitu, nggak sadar kalau dia nggak bisa gitu ya. Sekarang sudah naik satu level, menjadi sadar kalau tidak tahu. Gitu. Ya, contoh misalnya sadar bahwa saya tidak mampu. Contoh sederhananya adalah ketika misalnya kalau misalnya saya ambil contoh di sekolah ini kan ada staf HRD sekolah yang merasa bahwa dia belum mampu melakukan interview yang efektif. Ya, melakukan interview yang efektif sehingga bisa menggali informasi yang tersembunyi gitu ya. Ya. Informasi dari calon guru yang tersembunyi atau disembunyikan karena calon kandidat ini menggunakan topeng gitu ya. Ketika dia mengatakan bahwa saya belum mampu melakukan interview yang efektif itu, maka dia ada di
level 2. Ya, atau disebut dengan conscious incompetence. Sadar bahwa dia nggak mampu. Ya, itu. Nah, yang berikutnya adalah yang level 3 adalah sadar kalau sudah mampu. Oke. Pada saat misalnya seseorang itu sudah mampu menginterview orang lain, menginterview misalnya narasumber, atau mungkin kalau di HR ya menginterview kandidat ya untuk sebuah perusahaan, dan terlihat masih kaku, ya. Saya kaku nggak nih Pak? Kalau Mbak Novi nggak kaku, tapi kalau kaku ya atau masih berpikir, masih kelihatan mikirnya gitu, maka itu disebut conscious competence, yaitu kompetensi yang disadari. Apakah itu cukup sampai di situ? Nah, ternyata tidak gitu. Kalau kita masih sadar bahwa akan sebuah kompetensi, itu mesti kita dorong lagi naik level, yaitu unconscious competence. Apakah itu unconscious competence itu? Contoh sederhananya dari unconscious competence yaitu sebuah proses pekerjaan yang dikerjakan sepertinya mengalir begitu saja. Gitu. Menginterview orang juga mengalir mudah, namun tetap efektif ya mencapai targetnya. Atau orang mempengaruhi seorang tenaga penjualan mempengaruhi target marketnya sehingga akhirnya terjadi transaksi gitu, tanpa disadari oleh target market tersebut. Tiba-tiba Mbak Novi mengeluarkan uang 200.000 untuk beli misalnya satu dompet yang saya tawarkan. Nggak sadar gitu. Artinya saya sudah memiliki level unconscious competence. Sayanya juga saya sudah tidak banyak berpikir bagaimana cara mempengaruhi Mbak Novi supaya membeli produk saya. Saya sudah kalau di sekolah seorang guru sudah tidak begitu banyak harus berpikir bagaimana mempengaruhi orang tua siswa supaya mengajak orang tua siswa lain memasukkan anaknya ke sebuah sekolah. Jadi mengalir saja gitu. Ya, jadi tentu ini proses belajarnya panjang ya. Tidak otomatis bahwa dari level unconscious incompetence sampai dengan conscious unconscious competence. Dari level 1 sampai level 4. Tidak ada cara instan sekali lagi. Pasti. Ya, sebab kalau kita belajar yang instan, hasilnya juga instan. Cepat lupa. Iya, benar-benar. Ya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah belajar cepat. Ya bisa. Tetapi kalau yang instan bahwa maksudnya adalah bahwa kita menguasai menjadi seorang ahli atau menjadi seorang master, itu nggak ada cara instan. Caranya adalah tetap belajar gitu. Karena hal apapun kita butuh belajar. Dengan catatan kalau belajarnya waktunya lebih efisien, kenapa tidak gitu. Kan sekarang ini dengan kemudahan teknologi sangat membantu kita belajar menjadi lebih cepat ya. Lebih cepat, lebih banyak, tapi resikonya juga bisa lebih cepat lupa juga ya, sehingga perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu Mbak. Berarti sebenarnya waktu dari masing-masing level of competence juga beda-beda ya Pak ya. Penguasaan dari tiap level itu pasti berbeda dong ya Pak ya. Ya. Tergantung. Bisa berbeda tergantung efektivitas belajarnya. Proses belajar apa yang dilewati dari level awal ya, unconscious incompetent sampai dengan unconscious competence. Semakin banyak belajar, semakin banyak menemukan masalah ya, semakin banyak realita yang dihadapi, maka ya kepahitan. Maka semakin mudah naik level. Sebab pengalamannya banyak. Jadi belajar berbasis
pengalaman atau experimental learning itu sangat lebih efektif atau memberikan efek kepada kita ya, dibandingkan dengan sekedar misalnya mengikuti training gitu ya. Bukan berarti mengikuti training itu nggak akan ada hasil. Ada hasil jika diikuti dengan misalnya di mentoring, ya di coaching, atau melakukan observasi, belajar dari orang lain, dan kemudian banyak melakukan implementasi di lapangan, sehingga betul-betul menghadapi situasi yang real. Nah, baru akan terbentuk level yang keempat gitu. Ya, tentu semuanya memang kita berharap akan sampai ke level itu semua, walaupun pada realitanya ada juga yang sampai pada level 3, yaitu kompetensi yang disadari seperti itu. Tapi harus naik level gitu ya. Gitu, Mbak. Oke, mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kemampuan atau kompetensi seseorang itu kan apakah lebih signifikan karena dipengaruhi atau dibentuk, atau karena memang sebenarnya sudah ada di dalam diri seseorang gitu, Pak? Ada pada diri seseorang ya. Mungkin bahasa lainnya bakat ya, sudah ada bakat ya. Bakat gitu. Nah, bakat itu pada dasarnya akan bisa berkembang baik, akan bisa semakin kuat kalau ditambah dengan pengalaman belajar yang tadi saya sebutkan. Jadi memiliki bakat saja nggak cukup gitu. Mesti belajar. Bahkan ada orang yang tidak harus berbakat untuk mencapai sebuah kompetensi tertinggi, ya, tidak cukup itu. Namun yang harus harus distimulasi adalah minatnya terlebih dahulu. Nah, seorang leader ya, kalau kita bicara leader ya, baik project leader maupun leader lain di organisasi organisasi sekolah maupun perusahaan, maka tugas seorang leader adalah membuat anggota tim tertarik untuk mengerjakan sebuah tugas, tertarik untuk terus belajar. Itu fungsi leader. Jadi membuat orang semakin kompeten, sehingga orang-orang yang tadinya atau anggota tim yang pada awalnya tidak bisa apa-apa ya, menjadi bisa apa-apa sebab dia sudah naik kelas karena bantuan leader tadi. Nah, bukannya fungsi leader itu adalah menciptakan leader-leader yang lain kan. Nah, kalau seorang leader tidak mampu membuat orang lain merasakan posisi di mana leader itu berada, berarti harus dicek fungsi kepemimpinannya gitu ya. Apakah dia leader yang efektif, atau jadi leader karena ada posisi yang diberikan saja dia karena memegang jabatan sehingga orang lain mau melakukan tugas-tugas yang diharapkan oleh leader tersebut. Karena leader itu kan banyak, ada levelnya ya, level 1 sampai level 5, di mana level terendah adalah karena posisi. Karena dia atasan saya gitu, sehingga saya harus harus mengikuti apa yang disampaikan gitu, atau apa yang ditugaskan. Nah, seperti itu sih, Mbak. Iya. Gitu. Karena kan sekarang banyak ya Pak case-nya yang misalkan dia awalnya kompetensinya di bidang IT aja, tapi kecemplung dapat kerjaannya di bidang kesehatan misalkan, jadi kayak nggak nyambung ya, mau nggak mau harus belajar gitu. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.